jamur geprek. Agus doyan banget terong geprek. Padahal kalau FOMO tinggal Ini bukan ya? Paganism in our Christianity ya? Oh bukan, dia bilang karangan John G. Berarti bukan itu. Bukan ini ya? Karangan John G. Oh, saya nggak punya. Dan ini satu. Terus yang ini. Yang Frank Viola nih, sama George Barna. Pagan Christianity ini. Ini di sini juga wah banyak banget buktinya kalau Kristen itu adalah penerus agama pagan. Ini buku juga bagus nih. Ini ada di Tokopedia, ada nih kalau mau beli nih. Si dalam bahasa Inggris apa udah diterjemah bahasa Indonesia? Oh, kalau ini bahasa Inggris masih. Yang di toko online shop? Iya, ini yang di Tokopedia masih yang bahasa Inggris. Oke, ya udah enakan bahasa aslinya. Ini juga bagus nih. Backgrounds of Early Christianity nih. Nah, ini juga bagus nih. Nah, kalau yang ini kayaknya udah bahasa Indonesia nih. Nah, ini udah bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau di buku ini sebenarnya kalau dirangkum ya, sebenarnya kekristenan itu ya dibentuk dari mitos-mitos Yunani yang sudah diikuti selama ratusan tahun, termasuk Dewa Mitra, Dionysus, Odysseus, terus menggunakan filsafat-filsafat yang sudah dipakai oleh Romawi yang berasal dari Yunani. Iya. Yang saya pelajari, jadi agama paganisme kan sudah duluan di Yunani dan Romawi. Sedikitnya 4 sebelum Masehi mereka sudah mengenal Dewa Mitra. Lalu berawal mula benihnya makin tumbuh kekristenan, kemudian kawin silang dengan Kaisar Konstantin. Kemudian mereka saling membutuhkan. Tapi alih-alih menghapus semua, jadi diadopsi. Misalnya, mengapa ritual ibadahnya diadakan di hari Minggu? Karena pada saat itu rakyat Yunani dan Romawi beribadah menyembah Dewa Mitra di hari Minggu. Nah, tokoh mitranya diganti dengan Yesus. Kemudian baptis, itu pendeta-pendeta mitra sudah melakukan itu, memberikan tanda di kening gitu. Dan banyak hal-hal ritual-ritual kepaganan hanya diadopsi masuk ke dalam kekristenan. Itu yang saya baca. Standby. Iya. Ya memang intinya kekristenan itu adalah agama baru yang boleh dikatakan pecah dari Yahudi. Bukan Kristen Niniat juga. Jadi ini bukan kisah Israeliat ya. Ibnu Katsir loh ini. Nah kalau kita baca di dalam Septuaginta, tulisan itu malaikat bisa dikalahkan sama Israel. Di dalam catatan Bapak Gereja, jadi kan Septuaginta tuh enaknya kita bisa lihat Bapak Gereja tuh ngomong apa sih tentang ayat itu gitu loh. Contoh nih. Contoh ya. Ini kan ada Kejadian 1 ayat 1. Ya, selamat. Bahasa apa Pak Erben? Di bahasa apa Bang CP?
Yang itu Bang Cipe angin apa? Al apa tadi ya? Lupa. Itu Adam yang diturunkan di India bersama Hajar Aswad. Oh iya, angin Al-Kazud. Tapi kenapa ya saya menemukan banyak sekali kesamaan antara ajaran pagan terdahulu dengan ajaran Kristen ya, kenapa ya? Pagan yang dahulu itu gimana ajarannya, Bro? Sebutin aja dulu, bro. Oke, sebentar saya open cam ya. Jangan diliatin Kattenbach ya. Bisa dibesarin nggak kamera saya? Enggak, di sini aja dulu, nggak usah di layar besar, layar kecil aja dulu. Nggak Nanti kelihatan. Kattenbach kau lagi yang kelihatan. Jadi ini ada sebuah buku ya, judulnya Pagan Origins of the Christmite. Ini penulisnya bernama John G. Jackson ya. Nah, jadi dia Buku menuliskan apa, Bro? Coba lihat bukunya nggak jelas, nih Bro. pagan ini Itu buku banyak apa? banyak Coba di lihat online dulu ini, buku. banyak di online. Kodonditan juga punya kok bukunya. Kamu klik aja Iya, di itu Google, maksudnya banyak buku itu bukunya. apa, Ini buku apa, ini yang buku ngarang siapa, penulisnya, tahun siapa berapa, penulisnya? gitu bro. Penulisnya ini buku ditulis oleh seorang sejarawan John G. Jackson yang didukung oleh tulisannya siapa tuh? Arthur Weigel. Jadi dia ini seorang Kristen ya, menuliskan dengan objektif bahwa dia menemukan ada banyak. Kamu tahu dari mana dia? Sebentar. Kamu tahu dari mana dia seorang Kristen? Sebentar. Jadi Enggak. Karena kamu sudah bikin satu klaim, saya tanya dulu, kamu tahu dari mana dia seorang Kristen? Ada bukunya, terus gambar penulisnya coba ditunjukkan dong. Penulisnya kan biasa ada di bawah tuh. Itu cuman setengah-setengah sih, gimana sih? Gak jelas data. John G. Jackson. Bentuk bukunya lah, liatin, tunjukin aja. Ya ini PDF, kamu gimana sih? Mas, nama sama itunya nggak ada sih. Ya PDF juga ada lah sampul bukunya. Coba tunjukin kayak setengah-setengah muka gini. Terbeda. Sampul sama nama terbeda. Nanti siganya di mana, bukunya yang mana? Pagan Origin of the Christmite. Seharusnya gambar ini cocok. Baru dicocokin. Kenapa? Enggak, gue pikir dia punya bukunya, nggak tahu dia baca dari situ tau. Tahu bukunya aja nggak diliatin kok setengah-setengah gitu. Apa tuh? Aduh, bukunya lagi nanya. Sebentar. Apanya PDF? Kata Google harusnya Iya, cocok. apa mau kau sampaikan dari buku itu, bro? Saya udah lihat, aku udah dapat ini. Udah dapat kan? Hmm. Tuh, bukunya Kodoritan punya tuh. Iya, sekarang apa mau kau tanya dari situ? Kenapa Jadi, kalau dia punya? Ya, tadi kan ada teman kita ya yang mengatakan, oh Islam tuh nyontek ajaran ini dan itu. Tapi ternyata menurut buku ini ya, jadi penulis menemukan bahwa ajaran Kristen itu sangat mirip gitu dengan ajaran-ajaran pagan terdahulu, Bang. Iya, Contohnya mirip dari ya, mana? Kamu oke, tahu sebentar. ajaran Kristen Sebentar seperti Mbak apa, Agatha, pagan tenang, seperti apa gitu. tenang sebentar. Ini saya buka di sini ya, di translate dia bahasa Inggris ya, saya translate ya. Sebentar. Jadi intinya si penulis ini menulis bahwa kisah tentang Yesus itu nggak terlalu jelas ya. Dan dia mengatakan ini seandainya nih kita ini balik ke masa lalu ya kan,
hidup di zaman 1940 tahun yang lalu. Itu beberapa tahun sebelum Yesus seharusnya dilahirkan ya, sekitar seminggu sebelum tanggal. Nah ini dia bilang begini, 1490 tahun sebelum Yesus Jadi ini- dilahirkan. Itu Sebelum tahun Yesus, berapa, bro? Jadi- Jauh banget lo itu. 1940 tahun. Coba baca yang jelas kenapa, bro? Setengah-setengah ngapain sih? Miringin gerak biar orang baca. ini nggak Lu kelihatan sih. harus tahu tapi kayak nggak niat. Ya. Bacain, jangan setengah. Misalnya 1490 Anda adalah seorang tahun anak sebelum yang Yesus tinggal di lahir. Roma. Misalkan, bacain. Roma 1940 tahun yang lalu, yaitu beberapa tahun sebelum Yesus seharusnya dilahirkan, sekitar seminggu sebelum tanggal 25 Desember. 1900. Bentar. Yesus itu 4 tahun sebelum Masehi sampai ke 1940 itu beberapa tahun. Hah? Kayak 2-3 tahun nih ya Sebentar. jaraknya ya. Ini kan Oke. translate ya. Beberapa tahun katanya. Padahal itu 1900, 20 abad loh jaraknya. Iya, itu zamannya Nuh. Apa namanya tadi, bro? John apa? John G. Jackson. Jadi John dia G. Jackson. John G. Jackson ya. Ateis. Kok kamu bilang buku orang Kristen? Iya. Kok ateis sih? Jadi memang Muslim ini suka Jadi kalau dia- orang bule itu pasti Sebentar, orangnya ini agamanya bukan Kristen gitu. bukan tulisan ulama ya, bukan ya. Bukan ya. Pak Abu, aku lucunya gini loh. Dia 20 menuliskan. abad itu Sebentar. jaraknya beberapa tahun katanya. Iya, 20 abad loh. Sebentar dong. entah zaman Musa atau zaman Yakub atau zaman Abraham mungkin. Hmm. Nih, dia menuliskan 25 Desember Anda akan menemukan semua orang bersiap untuk pesta besar seperti yang mereka lakukan di Eropa saat ini. Iya, itu tahun Bagi berapa? orang Romawi, Ya, itu tahun berapa itu? tanggal 25 Bro, Desember. John G. Jackson 25 itu Desember dia tahun lahir berapa? 1907, Ya iya, terus baru ya kan, meninggal sampai 13 Oktober tahun 1993. Jadi usia 80, ya 80-an tahun. Dia itu di Amerika Serikat. Itu ya. Beneran dia orang Kristen, Pak Erben? Coba cari tahu. Bentar ya. oh saya di mute sih. Dia itu bukan ulama yang jelas. Iya. Saya cuma membacakan Apa, ya di literasi belakangmu yang berisik ada banget ya. tau. Saya cuma membacakan literasi yang ada. Jadi orang ini menuliskan bahwa ini tanggal 25 Desember. Kamu mau Sebentar. menyatakan bahwa tanggal 25 Desember itu merupakan Iya. hari perayaan untuk adalah Dewa lahir. Matahari Nah, itu betul. toh? Itu ya ini saya membacakan yang ada sih. Itu sudah dibantah oleh Mereka Bambang Nursena menulisnya- dengan data-data yang jelas, Mereka bro. menulisnya dengan huruf Lu emas di telat, kalender. bahwa ini telat. Mereka setiap tahun pada waktu itu di tengah musim dingin, matahari terbit sekali lagi Bro, akan Iya, bro. mengakhiri bentar, kegelapan, Bro, Tadi bro, lu- bro. kesengsaraan musim bentar. dingin. Tadi kan mulutmu ngomong gini ya. Ini masih saya catat loh. Ini ada buku yang mengatakan ajarannya Kristen sama dengan ajarannya pagan. Ajaran loh, ngomong ajaran ini bukan peringatan Natal. Lu nyambung nggak sih arti ajaran? Kau tahu nggak sih? Makanya tadi saya tanya ajaran pagan itu seperti apa, ajaran Kristen seperti apa. Yang lahir 25 Dipaparkan Desember keduanya. siapa? Ini Yang lu lahir ngomong 25 Desember perayaan atau siapa? ajaran? Ini Sebentar. belum nggak Ini lu sampai di sini. ngomongin perayaan atau ajaran? Nggak Nggak sampai di sini, nyambung. nggak sampai di sini Mbak Agatha, nggak sampai di sini. Yang lahir Oke, tanggal nanti 25 kalau saya Desember tunjukkan siapa? data perayaan Natal lebih dahulu daripada perayaan Dewa Matahari gimana? Itu 1940. Dewa Matahari itu lebih tua, Bang. Dewa Mitra itu lebih Oke. tua. Tahun, Katamu makanya gue mana? tanya itu Coba. perayaannya tahun berapa? Perayaan Dewa Matahari dengan perayaan Natal, Nih, Dari tahun berapa? 25 kalau saya tunjukkan Desember. nanti gimana? 25 Desember. Iya, Ini tahun Iya, perayaan. 25 Desember hari dulu? perayaan Dewa Matahari dengan kelahiran Yesus lebih duluan mana? Nah, Tahun berapa? Berapa itu Dewa Matahari? Setahu aku Kamu Dewa. bodoh sih. Dewa Mitra itu sebelum Yesus, Bang. Sebelum Yesus Dul, ada itu. ditanya itu perayaan Dewa Matahari itu tahun berapa terjadi? Tahun berapa? perayaan pertama. Di sini nggak disebutkan. Tahun berapa? Cuma
Di sini Ya kalau penulis nggak disebutkan itu bisa tahu. Aduh, Abdul. loh, ini Kesini kayak menunjukkan Kamu nih lucu. kebotolan. sebentar. Ini penulis itu nggak sebodoh Enggak, itu. kamu tahu nggak Ini perayaan Natal pertama ditanya kali lari tahun berapa? kemana-mana. Penulis Fahmi. nggak sebodoh itu. Perayaan Natal pertama tahun berapa kamu tahu nggak? Lah, emang Hah? tahun, Nggak Ya, saya tahu. nggak mau tahun ngikutin berapa? pola berpikirmu yang Tahun berapa cetek. coba? Tahun berapa coba? Tahun 40. Tahun 40 sudah dirayakan. Oh, tahun 40. Dewa Matahari itu abad ketiga loh, tahun 300-an kalau nggak salah. Dewa Matahari. Otak kau kemana? Buset dah. Jadi gini ya Bro Fahmi, justru antara perayaan Dewa Matahari dengan kelahiran Yesus itu, Dewa Matahari berusaha untuk merubah itu ya penganutnya, pengikutnya sama seperti perayaan Natal. Bukan Natal mengikuti perayaan Dewa Matahari. Jadi jangan dibalik-balik pemahamanmu. Jadi kamu bawa data apa? Kata botol. Dan percaya sama donditan lagi. Uang udah bener-bener orang itu botol kamu ikutin. Suruh donditannya ke sini. Sebentar ya, kita lihat ya tahun berapa sih Dewa Mitra ini ya. Wah. Kita lihat ya. Oke. Ya oke. Misteri Mitraik adalah Oh, agama misteri perkataan yang oke lo nggak dipraktikkan Islami kekaisaran lo. Romawi dari sekitar abad ke-1 sampai 4 Ah. SM, Bang. 4 SM. 4 SM. Nah, kamu mau ngapain? Itu perayaan yang tadi itu lo Dewa bilang Mitra, adalah Dewa orang Mitra. Yunani. Sekarang ini lo Loh, ngomong mengenai orang Romawi. Yang gue bilang orang Yunani siapa? Dewa Mitra. Yunani sama Romawi beda botol. Yang saya tanya Tadi Dewa kau Mitra. bilang orang Yunani. Saya nggak ada ngomong Yunani deh sedikit pun. Saya nggak ada ngomong. Saya Ya ampun. bahas Dewa Mitra kok. Dewa Mitra ini adanya 4 sebelum Masehi loh. 4 sebelum Nah, Masehi terus? ya. Nah, sebentar saya buka yang tadi Iya, ya. itu Dewa Mitranya. Sekarang saya tanya, perayaan Dewa Matahari itu tahun berapa? Sebentar. Hmm. Nih, ini menarik di sini ya. Mitras menunjukkan dia dilahirkan perawan yang lahir tanggal 25 Desember. Kok sama ya? Ini kebetulan apa gimana, Bang? Ya, Jadi itu hampir sama seperti buku yang cerita ditulis Isa oleh dengan Yesus, John G. hampir sama. Jackson itu nggak sembarangan menunjukkan dia itu nggak salah-salah nulis. Apa itu bro, baca bawahnya. Kelahirannya Dewa Matahari sekitar tahun 400 berapa tuh? Ayo dong, jelas dong. Baca yang Di bawahnya, jelas. di bawahnya. Turunin gua bawah. Baca. Yang bawah. 25 Desember tahun berapa? Tahun berapa? Oh, 400. ditutup-tutup. Mana yang Tahunnya? ditutup? Tahunnya? Ya turun terus, Ini bawah cepet terus lah yang kesini, lengkap. dikit. Mana? cepet. Mana? Bawah lagi. Ah. Itu awas itu yang ngalangin tuh kabel-kabelmu tuh. Lah mana sih? Kok ditutup? Lo mana? Kabelmu itu loh. Ini mana? Baca. Mana? Sekitar 420. Baca. Situs terus Ya, situsnya menghasilkan materi sekitar prasasti. Hmm. Loh, ini bukan tahun, ini Baca situs. dari awal dong. Baca Yang dari tahun awal. ini, yang tahun ini Banyak yang ini, arkeolog. Mbak Agatha yang tahun ini tuh. Makanya ngasih data tuh jangan kayak ini. Loh, saya ngasih data PDF. Sekarang saya perkuat data internet, kamu nggak mau. Itu belum Gimana jelas, itu coba? belum selesai, jangan lari dulu. Ya udah itu dulu. nih. Itu dulu yang benar. Tuh. Lu nunjukin kayak orang ini, kayak di kafe remang-remang, nggak jelas. Saya bacain ya. Misteri Mitraik, Dewa Mitra Oh, ya, gitu. adalah agama misteri yang dipraktikkan di Kekaisaran Romawi dari sekitar abad ke-1 sampai ke-4 sebelum Masehi. Lahirnya kapan Terus dia? bacalah nama dewanya. Cepet dulu itu nama dewanya. Lanjut. Nama dewa Persia Mitra, ya kan? Diadaptasi ke dalam bahasa Yunani sebagai Mitras, Dewa Mitras ini. Nah, Terus bacalah. tanggal lahirnya Lengkap. kapan? Baca, jangan lompat-lompat. Aku nggak suka kayak gini. Ya Kayak udah, kamu datamu ini baca. kayak data Ya remang-remang. udah kamu tuh, baca, lihat. Mbak Agatha. Baca. Ya udah Ya kamu kamu baca. Orang layarmu aja muter-muter kok. Gerak-gerak, kamu bacain. Udah.
Ya bentar. Ya bentar lagi. Oke. Aku dikasih Agatha. Kok bisa sama Kepala gini besar. Bang ya? Ini saya sebentar lagi sih, udah malam. Ini kok bisa sama gitu Bang ya? Ya Agatha. Mirip sekali gitu loh. Dan itu identik. Belum kelihatan. Datamu itu masih setengah biji mata pun belum. Udah. Belum Udah, ada besok yang lanjut, Gini besok ya, lanjut, supaya besok kamu ini lanjut aja. deh, udah Saya malam pakai deh. data ini. sekarang aja. Ini lihat. Pak Erben besok lanjut Lihat ya, ya. udah Perayaan malam nih. Natal baru dimulai Ya. sekitar tahun 200 Masehi di Iya, Alexandria, besok Mesir. lanjut ya. Makasih ya Ini Mbak kau Agatha langsung ya. pergikan Udah para naikin ya. teolog Mesir menuju pada tanggal 20 Mei. Iya, saya izin Tapi ya. pada tempat perayaan dilakukan tanggal 5 dan 6 Makasih Pak Januari. Erben ya, makasih Ada ya. pula yang bulan Desember. izin. Perhatikan di sini ya. Oh, kabur jadinya. Kamu kok langsung kabur, lari bukan begitu kabur. dikasih data. Bukan kabur, saya ini udah malam. Perayaan pada tanggal Kabur. 25 Desember dimulai pada tahun 221 Kabur. oleh Sextus Julius Africanus dan baru diterima secara luas abad ke-5. Ada beberapa perayaan izin ya. keagamaan dalam masyarakat non-Kristen pada Lah bulan ini Desember. tulisannya begini kok. Ini sejarah ya. 25 Desember. Kau diam dong, kurang Mitras ajar. menunjukkan dia dilahirkan Sekarang dari Natal apa? seorang perawan Hari yang lahir matahari tanggal lihat ya. 25 Desember. Pada tarik 25 Desember 274 Besok lagi ya. Kaisar Ini saya Aurelius udah malam menetapkan ya. 25 Desember sebagai makasih, pesta Pak Dewa Erben. Matahari. Tindakan Kaisar Aurelius ini sebenarnya lebih